Pertama, dengan bersyukur Allah SWT karena sedangkan ini kita masih diberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat melangkahkan kaki meningkatkan menuju masjid yang kita cintai ini. Salam-salam terhadap kita hadirkan kita sampaikan kita berikan kepada Nabi kita sekali kita bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allah Subhanahu wa Taala. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya. Jadi para jemaah sekalian, pada sesi kali ini ada sedikit berbeda karena dengan sesi selaku pengisi serta pada hari ini juga ada moderatornya. Perkenalkan saya dari salah satu mahasiswa fakultas Islam tepatnya pada jurusan psikologi Islam. Nah, pada kesempatan ini langsung saja kita berikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Santoso SMSI. Kepada Bapak Bapak kami persilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asmain. Wa qala ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Bapak ibu-ibu hadirin sidang jamaah salat maghrib, fa insyaallah nanti dilanjutkan dengan isya yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, mari kita benar-benar menginsafkan diri kita bahwa seluruh nikmat yang kita rasakan sampai dengan saat ini, entah nikmat waktu, entah nikmat sehat, entah nikmat rezeki berupa harta dan sebagainya, semua sampai pada kita karena izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap majelis kita selalu diingatkan untuk senantiasa bersyukur. Bersyukur bukan sekedar sebuah kalimat pemanis pembuka tausiah. Bersyukur bukan sekedar kalimat untuk memperindah satu sambutan, tapi bersyukur adalah sebuah kesadaran terdalam yang harus tumbuh dari jiwa kita, bahwa apa yang kita rasakan semuanya adalah karena izin dari Allah Subhanahu wa taala.
ini perlu senantiasa diingatkan karena setiap kita sering lupa. Sering lupa dari mana nikmat itu dan untuk apa nikmat itu harus kita tunaikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pribadi mulia yang memiliki akhlak paling paripurna, memiliki perilaku yang paling utama, sehingganya beliau baginda Rasul Muhammad SAW adalah satu-satunya pribadi yang pantas kita jadikan sebagai tauladan dalam rangka meniti jalan-jalan ketakwaan. Bapak, ibu-ibu hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara jalan-jalan menuju ketakwaan itu yang kemudian diajarkan kepada kita sekalian adalah bagaimana kita diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya bagaimana cara kita menghadapi permasalahan kehidupan. Maka kajian kita hari ini adalah kajian tentang dengan tema tangguh menghadapi masalah kehidupan. Nanti supaya tidak hanya ceramah, biasanya kalau ceramah itu puas orang yang berceramah, lemas orang yang mendengarkan ceramah, tapi tak ada yang terrefleksi, terbawa pulang. Karena yang dipikirkan oleh yang ceramah dengan yang mendengarkan ceramah berbeda. Maka nanti ada penyambungnya, biar moderator nanti memandu. Saya mungkin nanti hanya beberapa menit, nanti para jamaah sekalian bisa menyampaikan persoalan-persoalan yang kira-kira itu memerlukan solusi. Dan solusi itu tentu bersumber dan terambil dari mana? Dari sumber ajaran kita, yaitu Al-Islam yang ada di dalam kitab Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kita mulai dulu supaya ada nanti beberapa ayat yang barangkali bisa dijadikan catatan untuk dibawa pulang. Pengantar dari kajian kita adalah surah At-Taghabun, ayat yang ke-11. Untuk pengantar. Apa kata Allah di sana? Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Ayatnya pendek, tapi ini ayat yang insya Allah kalau kita hayati betul, inilah ayat yang akan menuntun kita untuk menjadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi masalah kehidupan. Karena saya yakin jamaah di sini semuanya pasti memiliki masalah kehidupan. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang ringan, ada yang rumit. Ini moderator kita mahasiswa punya pula masalah. Setiap tanggal 20 sudah bingung dia, cemana menata keuangan.
biasanya makan sate, tanggal 20 sudah mulai mie rebus, tanggal 25 udah bingung pula, lain pula masalahnya, belum lagi tugasnya belum selesai masalah. Bapak-bapak juga masalah juga, pekerjaan sulit, cari uang sulit, tagihan listrik tak pernah berhenti sekali putus listrik, masalah. Mak-mak juga begitu, ibu-ibu juga begitu, semua serba mahal, uang tak cukup, masalah lagi. Nah, anak juga masalah juga, pulang bermain dimarahin bapaknya, sampai di sekolah dimarahin gurunya, so masalah. Dan hidup ini adalah penuh dengan masalah. Kalau tak mau punya masalah, ada orang yang putus asa. Kalau tak mau punya masalah, mati saja. Dia pikir kalau mati tak masalah. Padahal kalau mati masalah baru. Apa itu? Dipertanggungjawabkan seluruh kehidupannya, dimulai dari alam barzah itu, mulai dipertanyakan. Mahasiswa ini juga masalah nih. Kenapa kok pengajian, buat mereka pengajian itu kadang masalah, Pak. Ini karena diperintahkan sama dosennya aja ikut pengajian. Kalau tak di rumah. Tapi, ini dia. Tapi sesungguhnya mereka yang mau membuka petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, justru ketika seseorang mendapatkan masalah itu justru dia harus bersyukur. Dia harus bersyukur. Tandanya Allah perhatian kepadanya. Maka dalam ayat surah At-Taghabun, ayat yang awal tadi, kalimatnya menunjukkan bahwa semua persoalan kehidupan itu terjadi hanya karena izin Allah SWT. Maknanya karena Allah memberikan perhatian. Ma asoba mim musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah, persoalan yang menimpa seorang hamba illa biiznillah, kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ini dari ayat yang sepenggal ini saja, ini bagi kita yang bisa menghayati, ini sudah menjadi obat, sudah menjadi sarana bagi kita untuk tangguh. Jadi kalau nanti ada masalah, bisa tengok wajahnya, wajah-wajah masalah semua kan ini. Wajah banyak masalah, tak usah ceritakan masalahnya lah, kita mau. Tapi saya tengok banyak masalah. Tapi orang seringkali salah memahami masalah itu. Bagaimana cara yang benar memahami masalah? Yang pertama adalah sadarkan diri kita bahwa seluruh masalah dan persoalan hidup itu datang kepada kita semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan stres dulu. Maka setiap ada persoalan kita diajarkan, kalau ada persoalan spontan, hati dan mulut seorang muslim itu lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau seorang muslim ada masalah, apapun masalahnya, tiba-tiba langsung kucing. Ada toh itu? Sandung kakinya di jalan,
Itu yang disebut, itu bukan Allah. Kucing lah, ayam lah. Dagangan tidak laku-laku, kita sedang berjualan, sebut Allah. Sebut Allah. Belajar tidak masuk-masuk, dijelaskan tak paham-paham, sebut Allah. Istri tak pulang, sudah 2 kali puasa, 2 kali lebaran, ini mau puasa lagi. Sebut Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah, semua karena izin Allah. Jadi bukan karena tetangga salah dia pasang jampi-jampi, tidak. Enggak. Bukan karena yang lain-lain, semua karena izin Allah SWT. Tinggal kemudian kita teliti diri kita, kenapa masalah itu bisa sampai pada kita. Sebab kalau kita teliti, masalah itu datang kepada kita ada 3 kemungkinan. Nah, nanti siapa yang punya masalah ditengok kemungkinan yang mana. Kemungkinan yang pertama, orang punya masalah, dikasih oleh Allah masalah karena dia saat itu sedang diingatkan oleh Allah. Orang kalau diingatkan, itu berarti dia sedang dalam kondisi apa? Diingatkan, lupa. Dia sedang dalam kondisi lupa. Kalau ada yang mengingatkan, Allah mengingatkan, berarti Allah itu sayang tidak sama kita? Sayang. Kalau orang masih ada yang mengingatkan, masih ada yang menyapa, alhamdulillah. Berarti masih ada yang sayang sama kita. Tapi kalau sudah terserahlah situ, tak ada diingatkan, maka berarti Allah sudah tidak memperhatikan kita. Maka kalau nanti ada masalah, ingat, mungkin kita sudah mulai lupa sehingga Allah mengingatkan. Apa yang kita lupakan bisa macam-macam. Bisa jadi kita lupa dengan ibadah kita. Bisa jadi. Ngapa kok rizki seret? Ngapa kok jualan tak laku-laku? Oh, mungkin sholat kita perlu diperbaiki. Kita sering lupa dengan memperhatikan bagaimana memperbaiki sholat kita, sehingga Allah memberikan peringatan dengan cara yang berbeda. Tentu memperingatkan tidak seperti saya memperingatkan Dio nih, Dio belajar, tidak begitu, tapi Allah memberikan bentuk peringatan yang berbeda. Mungkin sakit, mungkin bisnis tak lancar, mungkin yang punya anak-anaknya tak pulang-pulang, yang punya suaminya juga tak pulang-pulang. Kenapa? Lupa mandi bertahun-tahun, maka suaminya tak pulang-pulang. Maka Allah memberikan masalah karena Allah sayang. Allah memperingatkan kita. Yang kedua, bisa jadi Allah memberikan masalah kepada kita karena Allah sedang marah. Kalau tadi mengingatkan, masih lembut. Tapi nanti kadang-kadang muncul permasalahan kepada kita yang menghentak. Kenapa? Karena Allah marah. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Kami tunjukkan kepada manusia itu
kerusakan. Kalau kerusakan berarti masalah. Kerusakan di daratan dan di lautan. Bahasa sederhananya itu bencana. Muncul bencana di mana-mana. Kekeringan, banjir bandang. Masalahnya besar. Kenapa kok masalah itu sampai sebesar itu muncul? Allah sedang marah. Bima kasabat aidin nas. Karena Allah melihat bagaimana tangan-tangan manusia itu membuat kerusakan. Tapi kalau Allah marah, itu sesungguhnya Allah menghendaki apa? Sangat keras Allah itu memberikan peringatan sampai pada level marah. Apa tujuannya? La'allakum yarji'un, supaya kamu kembali. Tetap berarti maknanya, maksudnya, walaupun sekeras apapun Allah memberikan persoalan kepada kita, walaupun dengan kemarahan, tapi Allah masih menghendaki kebaikan supaya kita kembali. Supaya kita kembali ke jalan Allah, maknanya tetap masih baik. Tapi nanti diidentifikasi lagi diri kita, ada orang kelompok yang ketiga. Kalau yang pertama diingatkan, yang kedua dimarahin, yang ketiga ini karena disayangi. Sholat rajin, dengan tetangga kita baik, hubungan sosial baik, hati selalu dijaga, baca Quran, bahkan sodakoh rutin, infak rutin. Tapi ada masalah. Tapi ada masalah. Ada enggak yang pernah merasakan yang ketiga ini? Baik, tapi kok dikasih masalah oleh Allah? Itu tandanya Allah sayang. Kalau yang pertama Allah sedang mengingatkan, yang kedua Allah sedang menghukum dan mengingatkan sangat keras. Yang ketiga ini tandanya Allah sangat sayang kepada dia. Saking sayangnya Allah memberikan kesempatan dia untuk naik level, namanya ujian. Jadi yang ketiga ini namanya ujian. Kenapa kok dikasih ujian? Sama seperti dalam kehidupan biasa kita di sekolah. Orang kalau mau naik tingkat sekolahnya, dia ada ujian. Dan mahasiswa ini kalau di akhir semester dia belum diuji sama dosennya, dia mencari-cari dosennya, Pak. Pak, kenapa saya belum kasih ujian, Pak? Maksa itu, Pak, kadang-kadang maksa. Tolonglah, Pak, tolonglah. Saya ujian, Pak, ya, tolonglah, tolong. Kalau enggak bisa, kamu pertemuanmu enggak cukup. Kamu pertemuanmu cuma 9 kali, harusnya 14 kali atau 13 kali. Kamu cuma 8 kali, Pak. Itu nangis tuh, Pak. Gimana caranya lah, Pak? Ayolah, Pak, tolonglah, Pak, dirayu-rayu. Ujian. Kenapa kok minta dikasih ujian? Sebab dengan cara diuji itulah Allah akan menaikkan levelnya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Ini dia. Dan kami akan sentuhkan kepada mereka itu syai'in, sebagian, minal khauf, dari rasa takut. Kita akan diuji dengan ketakutan.
walju dan kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat, dan kami akan uji juga mereka dengan kekurangan anfus, jiwa. Adiknya mati, bapaknya mati, neneknya mati. Ini muncul nanti hujan-hujan itu datang pada kita, Pak. Wasamarat, dan kekurangan buah-buahan paceklik. Tapi orang yang mendapatkan ujian yang beruntun banyak tadi, itu oleh Allah diberikan kabar gembira bagi dia yang pandai untuk memaknai ujian tersebut. Wa basyiris sabirin. Itu dia, luar biasanya. Dan berikan kepada mereka yang menghadapi ujian itu dengan kabar gembira. Siapa yang pantas mendapatkan kabar gembira itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ternyata orang-orang yang mendapatkan ujian-ujian, permasalahan-permasalahan itu sedang disiapkan oleh Allah keindahan, kebaikan-kebaikan bagi mereka yang menghadapi ujian dengan cara yang benar. Maka oleh Allah akan diberikan kemuliaan. Apa kemuliaan yang disiapkan oleh Allah SWT? Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah. Oleh Allah telah disiapkan kemuliaan dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu orang-orang yang nanti akan diberikan petunjuk. Petunjuk tentang apa? Petunjuk tentang cara menyelesaikan masalah itu. Petunjuk tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan masalah-masalah itu. Maka beruntunglah orang-orang yang dalam hidupnya diberikan oleh Allah masalah-masalah. Tinggal kemudian kita identifikasi masalah itu. Satu, apakah masalah itu karena peringatan kita lupa, atau masalah itu karena kita sedang dihukum oleh Allah karena kita durhaka, atau masalah itu karena kita sedang dicintai oleh Allah. Dan bagaimana Allah menunjukkan rasa cintanya itu akan sangat bergantung pada makom kita masing-masing, pada derajat keimanan kita masing-masing. Kalau mahasiswa ya mahasiswa levelnya lah, kalau dosen ya level dosen, kalau nabi levelnya lain lagi. Kisah ujian yang menunjukkan kecintaan Al-Khaliq kepada hambanya yang sangat terkenal itu adalah kisah kurban. Kisah kurban. Nanti setelah ini diskusi ya. Kisah kurban. Kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam atas Ismail anaknya. Ini luar biasa. Masalah yang dikirimkan oleh Allah kepada Ibrahim ini masalah yang luar biasa. Tapi bukan karena Allah sedang murka, enggak. Tapi justru karena Allah sedang mencintai Ibrahim. Ketika Ismail usianya sudah hampir balik, falamma ballagha ma'ahu sa'ya, dan tatkala anaknya Ismail
anaknya Ibrahim itu sudah hampir balik. Dengannya sudah bisa diajak bekerja sama. Bisa membayangkan kan? Sudah punya anak, sudah bisa diajak bekerja sama. Kira-kira kalau sekarang usianya 10 atau 11 tahun lah. Kalau Deo ini sudah terlalu besar nih. Sudah terlampau, ini sudah kebesaran nih. Ini sudah menjengkelkan kalau segini nih. Kalau usia-usia 9 tahun, 10 tahun itu baru menyenangkan lah. Dan ketika usianya sudah sangat menyenangkan itu, suatu pagi kira-kira jam 8 gitulah kira-kira, dipanggil Ismail anaknya itu, yang satu-satunya itu. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami ani adbahuk fanggur madza taro. Wahai anakku tersayang, aku bermimpi 3 hari berturut-turut, malam 8, malam 9, malam 10 Zulhijjah, berturut-turut. Isi mimpiku sama, aku diperintah untuk menyembelihmu. Fangdur madza taro, maka katakan apa yang harus aku lakukan dari apa yang aku lihat dalam mimpi itu. Ini kalau Deo ditanya sama bapaknya, jawabanmu gimana? Deo, pagi-pagi nih kamu baru bangun tuh. Aku, ini ayahnya Deo nih. Aku bermimpi, dalam mimpiku itu aku disuruh untuk menyembelihmu. Macam mana kira-kira apa yang harus aku lakukan? Kira-kira Deo jawab sama bapaknya gimana? Bapak aja lah yang disembelih, ya kan? Dan ini buat Ibrahim, ini berat tidak? Berat, itu anak satu-satunya. Untuk mendapatkannya, Ibrahim itu berdoa. Dan doanya itu akhirnya bisa menembus hukum yang seharusnya tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab dia sudah tua, istrinya sudah menopause. Dia teringat tidak punya anak keturunan untuk melanjutkan. Lalu setiap malam dia berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Wahai Allah, berikan kepadaku seorang anak, satu aja, tapi yang berkualitas, yang solihin. Tidak kayak Dio, satu solahun, solah aja, salah aja. Satu aja tapi berkualitas. Lalu dijawab oleh Allah, wa basarnahu bigulamin halim. Dan kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim bigulamin halim. Dia minta anak yang soleh, diberikan oleh Allah anak yang halim. Halim itu solehnya melampaui, Pak. Tidak kaleng-kaleng, tidak biasa-biasa. Tapi setelah dibina, dididik dengan akidah yang kuat, dengan pelajaran yang hebat, ketika sudah menjelang dia akil balik, Allah memberikan masalah. Apa itu? Sembelih anakmu. Wah, ini kalau kita yang jadi bapaknya tidak mampu, Pak. Yakin saya tidak mampu. Dan anaknya pun, kalau anak-anak kita, model-model mahasiswa kita sekarang ini juga tidak akan mampu tuh, Pak. Dia aja lari, Pak, saya lari, Pak. Iya betul, lari. Tapi Ismail luar biasa. Jawaban Ismail itu menyejukkan. Ya abati. Ini yang pintar bahasa Arab nih. Saya tidak ngerti bahasa Arab itu. Ya abati, yang pintar bahasa Arab bisa menjelaskan. Kata abati itu sebutan sayang.
kepada bapaknya. Sayang, wahai ayahku tersayang. Mau disembelih, dia masih bisa ngomong ayahku tersayang. Kalau anak saya mungkin tidak gitu lagi, Pak. Kau ajalah Santoso. Tapi ini masih wahai ayahku, masih disebut sebagai ayahnya. Ya abati fa'al ma tu'mar. Laksanakan apa yang kau lihat di dalam mimpimu itu. Wis. Ini kan jawaban yang mengagumkan. Satajiduni insyaallah minas sabiri. Dan engkau akan mendapatkan aku insyaallah sebagai bagian dari orang-orang yang sabar. Dan apa bukti kecintaan Allah atas masalah itu? Setiap tahun nama Ibrahim dan Ismail selalu dikenang dalam ibadah yang kemudian dirisalahkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW dengan ibadah kurban. Setiap tahun disanjung, dimuliakan, dan Allah sedang menunjukkan rasa cinta kepada seorang hamba, yang maka kemudian Ibrahim diberikan gelar oleh Allah Khalilullah, manusia yang terkasih, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sebagai pengantar, nanti kalau ada masalah datang kepada kita, yang pertama kali kita jadikan refleksi adalah bahwa masalah itu datang karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru kalimat penggalan yang awal nih. Ma asoba min musibatin illa bi'idznillah. Lalu diteliti diri kita, kenapa kita punya masalah? Karena Allah mengingatkan, karena Allah sedang ingin menghukum kita supaya kembali, atau karena Allah sayang kepada kita. Dah, itu sebagai pengantar aja, biar yang lain bisa menyampaikan kalau ada hal-hal yang bisa didiskusikan. Silahkan Dio bisa dipandu. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Santoso, SSMC atas pendidikan luar biasa. Kalau kita kaji kembali secara singkat, bahwasanya Allah SWT itu memberi masalah. Ada tiga karena. Yang pertama ada karena Allah memberi berkata, yang kedua Allah memberi hukuman bagi kita masalah, yang ketiga karena Allah sayang, karena itu kita diberi ujian. Baik, kami persilakan kepada seluruh jemaah, baik Bapak Ibu atau mahasiswa sekalian yang ingin bertanya, silakan diangkat tangannya. Ya, Dio aja lah. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu mahasiswa sekalian yang ingin bertanya, silakan diangkat tangannya. Karena rasanya kalau penjelasan tidak ada pemain itu membuat ini. Ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu mengatakan teorinya bahwasanya sampai Ya. bahwasanya masalah itu jangan dipikirkan. Dan dia akan berlalu dengan sendirinya. Masalah itu yang selalu ada. Gimana? Wah ya. Udah azan? Belum tak? Oh masih. Ya, mudah-mudahan cukup ya. Ada, ini yang belakang mungkin kalau belum jelas. Ada yang berpendapat begini, masalah itu jangan dipikirkan, biar saja, berlalu saja nanti. Akan selesai dengan sendirinya. Ini faham namanya fatalis. Fatalis.
Nah, ya. Fatalisme, faham kepasrahan. Memang ada yang punya pandangan seperti itu. Dan memang ada masalah yang memang cara menyelesaikannya itu dibiarkan. Tetapi sikap mental membiarkan masalah tanpa ada solusi itu bukan sikap mental seorang muslim yang baik. Ya. Seorang muslim yang baik ketika dia mendapatkan sebuah masalah, maka masalah itu adalah sebagai ujian, maka harus dia selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan? Kalau saya lanjutkan ayat tadi, At-Taghabun tadi, ma asoba min musibatin illa bi'nillah wa may yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Siapapun harus sadar bahwa masalah itu datang karena izin Allah. Wa may yu'min billah, lalu kemudian mencari solusi. Solusinya apa? Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlarilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita berlari kepada Allah, insya Allah Allah akan mendapatkan, Allah memberikan solusi. Yahdi qalbahu, Allah akan memberikan petunjuk. Jadi tidak dibiarkan secara fatalis. Tidak, ya sudahlah gitu. Tapi Allah memberikan kesempatan untuk mencari solusi. Dan di antara cara untuk mencari solusi, langkah pertama adalah apa? Berlari kita kepada Allah SWT. Wa may yu'min billah, mendekat kepada Allah. Apa cara yang paling nyata bisa kita rasakan, bisa kita lakukan ketika kita punya masalah di luar sana, lalu datang suara azan, lalu kita sholat. Ketika kita sholat tuh Pak, kan kita diberikan pesan oleh Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan maka sholat kita ini adalah bagian dari cara kita untuk mencari penyelesaian atas masalah itu. Allahu Akbar. Kalau sudah Allahu Akbar, kita menghadap kiblat. Apa arti dari Allahu Akbar? Allah Maha. Kalau sudah Allah Maha besar, ada enggak yang lebih besar dari Allah? Tak ada. Maka itu poin bagaimana kita menjadi pribadi yang tangguh. Allahu Akbar. Masalah yang kita pikirkan besar di luar sana, ketika kita sholat kecil saat itu. Maka itu cara kita Pak, menjadikan pribadi yang tangguh dalam menghadapi masalah. Itu sikap mental yang harus kita bangun. Nanti kalau sudah kita merasakan bahwa hanya Allah tempat untuk menyelesaikan masalah, yahdi qalbahu, Allah akan memberikan pencerahan kepada pikiran dan hati kita bagaimana mendapatkan penyelesaian dan solusi atas masalah itu. Nanti tidak disangka-sangka Pak, yang HP-nya ketinggalan pas Allahu Akbar, baru ingat, oh di bawah bantal. Yang ibu-ibu kadang-kadang itu bingung nyari jarumnya di mana, pas Allahu Akbar baru alhamdulillahirabbil alamin, ingat jarumnya tadi di atas meja, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang pertama seorang muslim ketika ada masalah, lari dia kepada Allah. Itu jalan tercepat untuk menyelesaikan masalah kehidupan. Jadi tidak ditinggalkan. Sudah nanti. Karena setiap kita menghadapi masalah itu, itulah justru sebenarnya jalan-jalan yang disiapkan oleh Allah
untuk menuju pada ketakwaan. Jalan-jalan yang disiapkan oleh Allah untuk kita bisa memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah kekuatan dalam menghadapi seluruh permasalahan kehidupan kita. Terima kasih karena waktu sudah masuk, kita akhirkan sampai di sini. Mohon maaf dan sampai jumpa pada waktu dan kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Santoso Prestasi yang alhamdulillah dan luar biasa. Semoga dengan kajian kita pada malam hari ini bisa menambah ibadah kita, bisa meningkatkan ketakwaan kita, dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai dalam kami mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan bila tidak nafas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.